berjalannya waktu sama sekali tidak ada pengembalian ini ya. Tidak ada pengembalian terkait dengan perjanjian yang kedua ini. Nah, kemudian masih berlanjut di klaster perjanjian yang ketiga dengan alasan si tersangka ini menyatakan bahwa dia akan membuat suatu usaha dan dari usaha ini nanti akan dapat keuntungan 5% sekaligus mengembalikan utang-utang yang sebelumnya tidak terbayarkan di perjanjian pertama dan kedua. Tapi ternyata ini juga hasilnya nol, itu bodong semua dan tidak terlaksana, dan hingga akhirnya dari pihak korban ini melaporkan kepada pihak kami terkait dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh si tersangka. Nah, dapat kami jelaskan dari 3 klaster perjanjian ini semuanya dari uang yang telah diterima, uang yang telah diterima korban, uang yang telah diterima tersangka dari korban. Memang seperti contohnya yang perjanjian yang kedua 250.000 USD. Itu kalau kita kalkulasikan ataupun kita konversikan ke dalam rupiah itu sekitar 3,5 miliar ya. 3,5 miliar rupiah. Nah, itu yang dipergunakan oleh si tersangka ini untuk kegiatan investasi trading itu hanya sekitar 1,5 miliar rupiah. Sementara yang sisanya itu dipergunakan untuk kepentingan pribadi ataupun untuk urusan di luar dari urusan investasi trading ini. Dan itu juga terjadi di klaster perjanjian pertama dan juga di yang ketiga. Hampir sama semua, uang yang diserahkan oleh si korban kepada tersangka ini dipergunakan bukan untuk keurusan dari investasi trading. Jadi mungkin hanya sekitar 30% atau 40% untuk investasi, sementara sisanya diduga telah digelapkan oleh si tersangka ini untuk kepentingan yang lainnya. Nah, dari hasil proses penyelidikan ini, hingga akhirnya kami dari Subdit 1 Indak telah melakukan beberapa langkah-langkah. Kita sudah melakukan peningkatan status dari penyelidikan hingga sekarang jadi kasus penyidikan. Kemudian kita juga sudah melakukan penetapan status sebagai tersangka kepada saudara FFS yang merupakan warga negara India. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, saudara FFS ini akhirnya kita lakukan penangkapan dan setelah itu kita lakukan penahanan di Rutan Polda Metro Jaya. Dan hingga saat ini sudah 15 hari waktu perjalanan penahanan, sehingga penyidik saat ini masih terus melengkapi berkas perkara tersebut untuk nantinya setelah lengkap nanti akan kita kirimkan ke jaksa penuntut umum. Kemudian penyidik juga sudah melakukan langkah-langkah penyitaan. Kita sudah melakukan langkah penyitaan terhadap 3 perjanjian yang telah dibuatkan antara korban dan juga tersangka. Kemudian juga rekening koran dari tersangka juga sudah kita lakukan penyitaan. Dan juga yang paling penting sekarang saat ini kita telah berkoordinasi dengan PPATK terkait dengan tracing aset ya, karena dari rekening si tersangka ini uang yang tersisa itu hanya tersisa sekitar 1 juta rupiah, sehingga perlu dilakukan tracing aset lebih lanjut untuk mengetahui kemana sekarang uang hasil kejahatan tersebut dipergunakan oleh si tersangka. Kemudian yang terakhir kita juga sudah melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Indian Embassy, Kedutaan Besar India yang berdomisili di Jakarta, untuk memberitahukan terkait dengan penangkapan dan penahanan yang telah kita lakukan terhadap salah seorang warga negara India yang tentu saja pasti akan cukup menarik perhatian dari Kedutaan Besar India tersebut, karena juga yang melaporkan adalah juga dari warga negara India. Nah, masih banyak korban yang lain yang ditipu oleh si pelaku hingga akhirnya menyerahkan uang, investasikan uang untuk forex, tapi ternyata dipergunakan untuk tidak sebagaimana mestinya. Jadi kami mohon bantuan dari rekan-rekan media untuk disosialisasikan apabila ada pihak-pihak lain yang merasa dirugikan ataupun terlibat kerjasama dengan si tersangka ini, bisa segera melaporkan kepada Unit 4 Subdit 1 Indaksi, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Demikian yang dapat kami sampaikan pada rekan-rekan.